Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia masih diperjumpakan lagi insyaallah di tempat yang dicintai Allah, dan kita termasuk yang masih dibangga-banggakan oleh Allah di sisi makhluknya yang mulia dengan kalimat-kalimat yang baik. Wa takarrahumullahu fiman indah. Sungguh Allah membangga-banggakan dari kalangan manusia yang bermajelis karena Allah, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang selalu di atas sunnahnya, insya Allah. Dan kita berdoa untuk yang telah mendahului kita, insya Allah, dengan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat dengan rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Dan mudah-mudahan kita terus secara kontinu bisa mengingat beliau untuk tetap mendoakan di sepanjang doa-doa kita, agar kita menjadi bagian dari investasi, karena kita pernah berteman di sebuah ruangan seperti ini yang insya Allah dirahmati Allah. Maka pastikan saudara kita yang sudah tidak bisa beramal lagi itu kita sampaikan untuk beliau dengan doa-doa yang banyak, dengan istighfar yang banyak. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan angkat derajatnya di sisinya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana metode dakwahnya Rasulullah? Maka karena ini menjelang Ramadan, saya masih menekankan tentang Ramadan dulu sebelum kita melanjutkan kajian terkait dengan apa yang kita bahas, karena ini juga sangat penting dan mendesak, ya. Sangat penting dan mendesak. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang empat hal yang harus kita siapkan untuk diri kita ketika kita masuk Ramadan. Nah, saya ingin menekankan hari ini di bagian yang ketiga, yaitu masalah persoalan menyiapkan hati. Menyiapkan hati. Coba kita lihat kalimat yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini bisa menjadi pegangan kita, insya Allah, untuk mengawal seluruh kegiatan kita di bulan Ramadan. Ketika Imam Syafi'i menyampaikan, halaka nasukuluhum ila ulama, seluruh manusia akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Maka kita pagi ini mencari ilmu. Wa halakal ulama kulluhum, demikian juga orang-orang yang berilmu semuanya akan binasa, illa amilina, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa halakal amiluna, dan semua yang mengamalkan ilmunya pun kulluhum binasa, illa, kecuali adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di dalam amal-amalnya. Dan Imam Syafi'i menyebutkan di akhir qaulnya, yaitu bahwa menjadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas itu perkara yang berat, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan kita? Kita tahu di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, bahkan kita diperintahkan oleh Allah pun harus diliputi dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Bahkan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sekalipun sesungguhnya itu akan bermanfaat ketika mukhlisin, ada variabel ikhlas di setiap yang kita lakukan. Berarti kita akan menghadapi sebuah bulan besar yang ibadah-ibadahnya bernilai besar, dilipat gandakan. Maka syarat ini itu harus benar-benar nempel di setiap ibadah kita, yaitu keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, sebagaimana saya ulang berkali-kali biar nempel di hati panjenengan semua, jazakallah,
bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Surah Al-Kahfi ayat 110. Bahwa ketika kita yarju, kita meninggal nanti, berharap begitu meninggal kita dirahmati Allah, mendapatkan surganya Allah, maka kita berharap betul itu terjadi, yang ternyata disyarat oleh Allah dengan 2 syarat, yaitu falyamal amalan sholiha, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad sudah dibahas oleh Ustadz Rashid hafizahullah taala dengan sangat komprehensif insyaallah di kitab Tauhid. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan pagi ini untuk jadi bekal, dan kalau ini kita pegangi bersama, insya Allah kita berhasil di Ramadan besok, yaitu bagaimana kita mendapati diri kita ikhlas karena Allah. Tentang mutabaah, insya Allah panjenengan semua sudah paham bahwa sesungguhnya seluruh ibadah harus terukur, itu ada contohnya dari Rasulullah dan bersesuaian dengan apa yang Rasulullah contohkan. Kita nggak usah kemudian mencari-cari yang lain selain contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya sampaikan berulang, bahkan sholat pun yang merupakan ibadah besar, kalimatnya adalah shollu, sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni, engkau melihatku sholat. Jelas sekali ini, dan ini berlaku umum di seluruh ibadah-ibadah kita. Maka pastikan ibadah kita tuh bersesuaian kama sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Pun puasa kita demikian. Berarti kita harus meliputi diri kita dengan ilmu-ilmu terkait dengan contohnya. Kita berangkat dengan ilmu dan tanpa ilmu itu berbeda. Dalam kasus puasa misalnya, besok menjelang puasa hari apa? Kamis nih, hari pertama. Biasanya orang hari minggunya sudah padusan. Itu pakai ilmu tidak itu? Kalau ditimbang pakai rasa, pakai tradisi, maka itu enak-enak banget gitu. Lenang wedok gede itu pada campur aduk neng tempat yang sama. Bagi yang suka maksiat senang banget itu kalau ditimbang dengan perasaan. Tapi kalau ditimbang dengan ilmu, pertanyaannya adalah apakah ikhtilat seperti itu, berkumpulnya laki-laki dan perempuan di tempat yang sama, itu boleh? Jelas ilmu mengatakan tidak boleh. Kemudian apakah kita membuka aurat di depan orang-orang, itu boleh? Jelas kalau diukur dengan ilmu jelas tidak boleh. Apakah keramas mandi besar itu menjadi syarat dan rukun puasa? Tidak ada hubungannya. Rasulullah masuk puasa dalam kondisi junub. Artinya nggak ada dasar ilmu untuk melakukan itu. Adapun orang mandi sebelum itu silahkan saja, tetapi kalau kemudian dijadikan sebuah kegiatannya seperti itu jelas tanpa ilmu. Makanya dikatakan kita berangkat ke Ramadan ya dengan ilmu betul-betul. Dengan ilmu betul-betul. Seorang ibu tanya ke saya kemarin waktu acara tarhib, Ustaz, saya itu punya kebiasaan kalau bulan Ramadan itu sholat malamnya bisa ratusan. Ibu-ibu ini Masya Allah. Itu sebenarnya cara yang baik untuk melakukan bagaimana? Selama ini saya begitu selesai 8 rakaat di masjid, saya pulang, kemudian saya tambah di rumah, baru kemudian witir. Nah ini orang yang bersemangat sekali, baik pelaksanaannya, tak ilmunya nggak cukup. Kenapa? Rasulullah bersabda, man shola ma'al imami hatta yansorif kutibalahu sholat laylakulah. Man barang siapa sholat bersama imam ma'al imami hatta sampai yansorif, sampai selesai, berarti sampai witir, kutibalahu ditulis untuknya sholat laylakulah, ditulis baginya sholat semalam seuntuk. Berarti lebih dari 100 rakaat itu kalau diukur. Ini apa nggih? Artinya bagian dari ini tuh jangan sampai ditinggal. Kalau kemudian kita mau nambah silahkan saja tanpa witir lagi di malam hari. Dalilnya apa? La witroni, kata Rasulullah, tidak ada 2 witir fil lailah, di dalam 1 malam. Karena witir artinya ganjil. Kalau 2 kali jadi genep, 3 plus 3 jadi 6, nggak jadi ganjil. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan witir itu penutup, witir itu bagian akhir, afdolnya bagian akhir? Iya, itu juga sahih. Tetapi di dalam sebuah kaidah dalil kita harus mengambil ijmanya, harus mengambil yang paling menguntungkan. Ini hitung-hitungan matematis sebenarnya. Maka yang paling baik adalah kita ikut bersama imam sampai selesai, jangan baru 8 pulang kemudian tambah sendiri. Itu keliru, karena dia tidak tercatat bagi dia sholat semalam suntuk. Demikian
orang yang umroh di bulan Ramadan. Semalam kebetulan saya ngisi, ada yang bertanya bagaimana dengan kebiasaan saya yang 11 rakaat sementara di Mekah Madinah berapa itu? 21 nggih. 21 atau 23. Maka apakah saya harus berhenti di 8 kemudian nunggu sampai witir? Baiknya adalah kita ikuti imam yang ada pada waktu itu, ditunjuk sebagai imam untuk kita ikuti. Maka imam rotib di situ itulah patokan kita. Maka tetap ikut sampai selesai, jangan berhenti di 8. Ini bagi panjenengan yang biasa 8, kemudian jenengan ke sana dalam kondisi bulan Ramadan, ikuti sampai selesai sehingga tertulis kutibalahu sholal lailatul. Nah, ini masuk Ramadan dengan ilmu. Sehingga timbangannya semuanya ilmu. Nah, dibalik semua itu atas teknis-teknis dari ibadah yang kita lakukan, pokoknya adalah dikatakan amal soleh tadi di dalam surah Al-Kahfi, falyamal amalan solihah, syaratnya 2, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Maka variabel ikhlas karena Allah itu harus ada di setiap ibadah kita apapun bentuknya di sepanjang bulan Ramadan. Bapak Ibu Sedoyo, kenapa ini saya sampaikan penting sekali ini untuk pembekalan. Rasulullah menyebutkan akfa min dzabibin namli. Itu kalimat ini tentang apa ini? Akfa min dzabibin namli, lebih samar dari gerakan semut di tengah malam di atas batu hitam gelap gulita. Lebih samar dari itu. Apa itu? Riya. Riya itu antitesanya ikhlas. Tidak mungkin kita bisa melakukan ikhlas dengan sangat sempurna kecuali kita mengenali lawannya, yaitu riya. Yang riya itu disifati oleh Allah dan Rasulnya sebagai lebih samar dari gerakan semut di atas batu hitam di tengah malam. Bagaimana itu? Lembut banget, bisa jenengan tuh nggak kerasa ternyata di hati kita tuh ada riya. Subhanallah, Bapak Ibu Sedoyo. Maka kalau ini ada di dalam diri kita, asyirahul khofi, kita masuk dalam kegiatan yang kategorinya adalah syirik kecil, yaitu riya. Subhanallah, Bapak Ibu Sedoyo. Artinya kalau itu ada di dalam diri kita di sepanjang ibadah bulan Ramadan, kita berpotensi masuk di dalam hadis rubba so'imin laisa lahu min siyami ila ju'wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Variabel ini biasanya. Variabel ini. Saya sebutkan hadisnya ya. Kharaja alaina, datang kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah datang kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk, kemudian natadzakkaru masih dajjal. Sementara kami sedang membicarakan tentang fitnah dajjal. Kita tahu nih Bapak Ibu Sedoyo, fitnah dajjal seperti apa? Kita sama-sama tahu betapa dahsyatnya fitnah dajjal. Kita sama-sama tahu. Bahkan dikatakan membawa apa? Surga dan neraka. Yang neraka digambarkan sebagai air, yang surga digambarkan sebagai api. Kebanyakan manusia yang tanpa ilmu masuk ke yang air, padahal begitu masuk ke air sesungguhnya dia api. Sedemikian fitnah dajjal menipu manusia. Kita zaman sekarang ditipu oleh dukun kecil aja udah pada berbondong-bondong. Bagaimana lagi jika yang melakukan adalah dajjal. Jadi dajjal itu sedemikian dahsyat, tidaklah seorang nabi diturunkan ke bumi kecuali pasti mengingatkan fitnah dajjal. Artinya fitnah dajjal itu sedemikian dahsyat. Nah, pada waktu itu para sahabat sedang menyebutkan tentang fitnah dajjal itu 1, 2, 3, 4, 5 dan sekian dan sekian. Kemudian Rasulullah menyampaikan faqala, bersabda Rasulullah, ala ukhbirukum, adakah mau kukabarkan kepada kalian bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihi dajjal. Adakah ingin kukabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian, yang aku lebih takutkan menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal? Kemudian dikatakan qala qulna bala ya Rasulullah, tentu saja kami mau ya Rasulullah. Maka Rasul menyebutkan faqala asyirkul khafi, yaitu syirik kecil. Kemudian Rasulullah sebutkan maksudnya adalah riya. Kemudian dicontohkan satu oleh Rasulullah. Ingat Bapak Ibu Sedoyo, ini contoh riya ini tolong jenengan diferensiasikan atau turunkan ke seluruh ibadah yang lain. Karena jenengan akan melaksanakan ibadah yang banyak variasinya di bulan Ramadan.
yang Rasulullah contohkan adalah terkait dengan sholat. Ini jangan perhatikan betul ini. Karena kalau ini masuk ke hati panjenengan, berkualitas nanti ibadah puasa kita. Yaitu Rasulullah menyebutkan, asyirkul khafi ayyakuma rojula yusolli, seseorang berdiri untuk sholat. Sholat loh Bapak Ibu Sedoyo, yang dicontohkan apa? Sholat, salah satu ibadah besar kita yang sedang kita pelajari. Seseorang di antara kalian berdiri untuk sholat, kemudian fayu zayyinu, mengindahkan sholatnya, membaguskan sholatnya, sholat tahu lima yaro min nadhuri rojuli, karena engkau tahu bahwa ada orang yang melihatmu sholat, atau engkau ingin orang melihatmu sholat. Subhanallah. Ini kan samar sekali Bapak Ibu Sedoyo. Panjenengan sholat, sementara jenengan membaguskan sholatnya, karena jenengan tahu sedang dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu Sedoyo, coba. Berarti puasa kita, sedekah kita harus bernilai yang tidak seperti itu tadi. Ketika ada perasaan di hati kita ingin dinilai oleh makhluk, itulah riya, dan itu masuk syirkul khafi. Sementara riya adalah lawannya ikhlas. Yang ikhlas itu menjadi syarat dikatakan amal soleh. Berarti kalau kita nggak bisa menghindari yang bagian itu tuh, masalah besar banget Bapak Ibu Sedoyo. Coba dengan perhatikan. Karena apa? Rasulullah sebutkan lebih samar bahkan dibandingkan gerakan semut di tengah malam. Ada nggak di antara panjenengan yang bisa mengerti itu gerakan semut di tengah malam gelap gulita atas batu hitam? Ada nggak yang bisa tahu? Jadi kan tahu nggak gerakannya? Bunyi nggak itu? Nggak bunyi Bapak Ibu Sedoyo. Artinya memang yang namanya riya itu masuknya tuh lembut banget tuh ke hati kita. Tiap kita beramal, kita bersedekah, kita sholat, kita puasa nanti, itu Masya Allah tantangannya Bapak Ibu Sedoyo luar biasa. Maka yang diberi kesempatan kayak kita masih hidup sampai puasa besok, jadikan ngaji ini tuh benar-benar bernilai hati. Ingat-ingat Allah menyampaikan lewat Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ala amwalikum. Allah tuh nggak melihat fisik kita, nggak melihat harta kita. Walakin apa? Tapi Allah yang Allah lihat apa? Ila qulubikum. Kondisi hati kita tuh bagaimana tuh? Dan persoalan ini menjadi salah satu syarat tentang amal soleh Bapak Ibu Sedoyo. Maka pastikan kita meliputi seluruh ibadah kita di bulan Ramadan dengan itu Bapak Ibu Sedoyo. Ini penting loh Bapak Ibu Sedoyo, ini penting banget ini. Mungkin jenengan belajar tentang fikih teknis ini itu sudah banyak, tetapi bagian ini itu Rasulullah sebutkan lebih samar dari gerakan semut seperti itu. Subhanallah. Artinya setiap kita tuh berpotensi kena tuh penyakit itu. Contoh, orang nggak bertanya karena takut dikatakan bodoh, itu riya. Mau bertanya nih, nanti kalau saya tanya dikira bodoh, itu sudah riya Bapak Ibu Sedoyo. Bayangkan, orang tidak jadi ibadah karena takut dipuji, itu riya. Subhanallah. Orang beribadah nekat karena ingin dinilai orang, itu syirik. Orang tidak jadi ibadah karena takut dinilai orang, riya. Subhanallah. Makanya riya itu samar, luar biasa samarnya dalam hati kita. Makanya kita harus hati-hati betul Bapak Ibu Sedoyo. Coba kita hubungkan dengan keutamaan puasa. Saya tulis sekitar 12 keutamaan puasa. Satu diantaranya adalah ketika Rasulullah menyampaikan tentang hadis qudsi, sebuah hadis qudsi yang insya Allah jenengan juga sudah sering mendengarnya. Menika ketika Imam Bukhari meriwayatkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Karena dari Rasulullah, tetapi ini firman Allah. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tak terwujud dalam Al-Quran, disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, kulu amal ibni Adam lahu. Ini mungkin seluruh amalan Bani Adam itu, punya kita itu adalah lahu, untuk kita sendiri Bapak Ibu Sedoyo. Sholat panjenengan,
sedekah panjenengan, perbuatan baik panjenengan, lahu, kata Allah, untuk kalian. Illa syiyam, kecuali puasa. Fa'inahu, puasa itu li, milikku, kata Allah. Li, milik saya. Ini klaim dari Allah langsung loh, bayangin. Fa'inahu li, puasa itu untukku, milikku. Wa ana ajzibihi, dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Kalimat saya sendiri yang akan kasih pahalanya artinya tanpa batas, radi timbang, nggak pakai mizan-mizanan. Itu puasa. Masya Allah. Dan ini bersesuaian dengan surah Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab-hisaban, tanpa batas. Makanya kalau dikatakan sabar ono wates saya Pak, Allah sendiri yang menyampaikan pahalanya enggak tanpa batas. Yang membatasi kita sendiri, Allah sendiri yang menyampaikan tanpa batas. Batasnya kapan? Ya udah ketika selesai, sampai meninggal baru kita selesai sabarnya. Sabar terus. Mas urip rekoso banget itu sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Gitu. Nah, puasa mengapa masuk kategori tanpa batas pahalanya? Karena 3 jenis sabar dalam puasa itu hadir. 3 jenis sabar hadir di dalam ibadah puasa di waktu yang bersamaan. Bukan hanya 1 jenis sabar. Kita tahu nggih, sabar jenisnya nggih 3 nggih. Sabar dengan tingkatan tertinggi apa? Masih ingat? Yaitu sabar di dalam ketaatan. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Itu sabar dengan tingkatan tertinggi. Mengapa? Pilihan. Pilihan. Kita boleh taat, boleh tidak. Kita boleh bangun sholat malam, boleh tidak. Kita boleh tarawih, boleh tidak. Maka memilih taat itu adalah sebuah kesabaran dengan nilai sabar yang paling tinggi. Nggak ada juga orang yang bakal ngomel-ngomel ke kita kalau kita nggak memilih sholat malam. Maka ketika kita mampu menyabarkan diri kita, kemudian bangun malam, di ujung malam sholat sendirian, berdoa untuk dirinya, berdoa untuk istrinya, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk cucunya, berdoa untuk lingkungannya, berdoa untuk para pemimpin di lingkungannya. Itu Masya Allah, kalau nggak sabar nggak bisa, Bapak Ibu Sedoyo. Dan itu ada di dalam variabel puasa. Di dalam puasa kita wajib taat. Kenapa? Kalau nggak taat bermasalah seluruh puasa kita. Maka sabar ini kita dapatkan di variabel puasa itu. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menghindari maksiat. Sebagaimana saya contohkan dulu kisahnya Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia lebih memilih untuk tidak bermaksiat sementara semuanya serba mungkin. Jauh dari tempatnya di Mesir, sementara rumahnya di Palestina. Orang kadang-kadang mau berbuat maksiat malu kalau kelihatan tetangganya. Kalau jauh, aduh kok ora ketok. Yusuf alaihissalam jauh, digoda oleh orang yang cantik, pejabat, kaya raya. Manusia zaman sekarang nggak usah digoda dengan yang cantik, kaya raya dan pejabat, digoda yang rodo mlimis sithik wis lepak-lepak. Ya enggak? Allah engko iso tobat. Begitu kan? Maka Yusuf alaihissalam memilih untuk menghindari maksiat, padahal dikatakan di Al-Qur'an bahwa dia pun sudah ingin, bukan dikira nggak ingin Muhammad biha. Saya juga ingin itu melakukan dengan Zulaikha. Bagaimana tidak? Kemudian kondisi tempatnya sudah sangat memungkinkan, kamar sudah dikunci, Bapak Ibu Sedoyo. Kemudian dia memilih apa? Memilih di penjara. Dia memilih untuk tidak mau melakukan itu. Ini sabar tingkatan kedua. Baru kemudian sabar tingkatan ketiga, yaitu sabar musibah. Sabar musibah, iya tingkatan terendah. Kenapa? Yo gelem orang gelem nompo. Orang udah jatuh, orang udah celaka, kita mau nggak sabar juga tetap celaka. Maka tidak punya pilihan, pilihannya cuma sabar. Kalaupun sabar, ya sabar tingkat terendah itu namanya. Yang selama ini kita anggap sabar musibah itu sabar yang paling tinggi, ya enggak? Sabar dalam musibah. Maka Bapak Ibu Sedoyo, di dalam puasa itu terliputi itu semua, Bapak Ibu Sedoyo. Sabar taat, sabar menghindari maksiat. Kalau kita nggak menghindari maksiat, ya hilanglah pahala kita. Ini puasanya sah, hilang pahalanya. Kemudian sabar penderitaan, iya Bapak Ibu Sedoyo. Dulu mahasiswa saya puasanya Daud. Ini cerita udah masa lalu. Mudah-mudahan tetap dinilai pahala oleh Allah. Begitu masuk umur 35, apalagi 40, subhanallah.
Dawud tuh rasanya kelepek-kelepek. Beratnya luar biasa. Bagi yang sudah 40 lewat kayak kita ini, puasa juga soal kan, ya enggak? Saya bukan termasuk ahli puasa Bapak Ibu Sedoyo. Puasa Senin Kamis saja berat banget, apalagi ditambah ayamul bid. Makanya Rasulullah menyampaikan di antara puasa terbaik bagi umatku yaitu ya puasa Senin Kamis. Kalau mau nambah ayamul bid, enggak usahlah sampai ke Daud. Kenapa? Risalah dari puasa Daud itu sampai akhir hayat sebenarnya. Begitu dengan memutuskan puasa Daud dia sampai mati. Maka para ulama menyebut yang sudah 80 tahun, 70 tahun, banyak tulisan para ulama yang sampai umur itu mengatakan ande tahu maka dulu aku pilih Senin Kamis. Karena begitu menyebut dirinya untuk Daud, maka seharusnya sampai ke akhir masa dia Daud. Nah, ini penderitaan Bapak Ibu Sedoyo, sabar di dalam penderitaan, dan itu semua ada di dalam puasa. Maka puasa itu katakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Syaratnya apa? Kita terhindar dari yang namanya riya. Betul-betul bersih. Ingat contohnya tadi apa? Engkau berdiri untuk sholat, engkau perbaiki sholatnya, engkau indahkan sholatnya karena engkau tahu engkau sedang dilihat oleh orang lain. Berarti kita sedekah, kemudian ada perasaan karena sedekah ini dinilai oleh orang lain. Nah, ini masalah. Saya mau sedekah terbanyak, kalau enggak saya malu sama itu riya. Ma isin mau aku sedekah mau 1.000. Ada perasaan itu di dalam hati, riya. Nah, makanya ini lebih samar dari gerakan semut. Ini kita harus benar-benar perhatikan Bapak Ibu. Tanyakan pada hati yang paling dalam, setiap kegiatan kita di bulan Ramadan itu masuk enggak tuh bagian itu tuh. Kalau masuk beratnya luar biasa, beresiko buat kita. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari menyampaikan tentang mengapa puasa spesial di sisi Allah. Karena secara zat Bapak Ibu Sedoyo, puasa itu memang menutup pintu riya. Ini kenapa dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena secara zat puasa itu memang menutup pintu riya. Jenengan kan nggak bisa sebenarnya kecuali jenengan cerita pun belum tentu orang percaya kalau jenengan puasa. Jenengan dilemes-lemes ke aku puasa loh, mau bengi ora sahur padahal ora puasa, bisa nggak? Bisa toh? Jenengan merasa nggak pura-pura nggak sahur, lemes banget. Ini pernah terjadi kayak gini, sering ini. Sehingga puasa itu secara zat memang menutup pintu riya. Jenengan kalau nggak cerita secara gamblang, maka sesungguhnya orang nggak tahu jenengan puasa atau tidak tuh nggak tahu. Walaupun jenengan kelihatan bibirnya kering padahal ora puasa kan yo iso wae. Sebaliknya jenengan puasa juga orang nggak tahu. Makanya secara zat puasa itu menutup pintu riya. Nah, inilah mengapa dikatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian konten apa, hal apa yang menjadikan puasa berkualitas, diantaranya di hadis ini Bapak Ibu Sedoyo. Kulu amali ibni Adam yudha'af, al hasanatu asru amsalihha illa sab'imi'ati dzikfin, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal Bani Adam itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700. Dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700 kali lipat, kata Rasulullah. Kalau Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, saya sendiri akan kasih pahalanya. Kemudian mengapa begitu? Mengapa begitu? Kata Rasulullah, yad'u syahwatahu, dia menahan syahwatnya, wa ta'amahu, dia menahan untuk tidak makan. Nih bagian terakhirnya ini yang perhatikan. Min ajli, kata Rasulullah. Karena, kata Allah, karena aku, min ajli. Ini penting banget Bapak Ibu Saudara. Jadi penekanan di hati ini adalah di akhirnya, yaitu min ajli. Dia yad'u syahwatahu, jenengan menahan syahwat, kemudian wa ta'amahu, jenengan menahan dari dahar, min ajli, kata Allah, karena aku. Itulah mengapa dikatakan wa ana ajzi bihi, aku sendiri akan kasih pahalanya. Karena apa? Karena kegiatannya min ajli. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita tarik ke seluruh ibadah.
Puasa menjadi seperti itu kualitasnya karena alasan min ajli. Berarti jenengan sedekah, jenengan sholat malam nanti di bulan puasa, apapun yang terkategorikan amal soleh min ajli, yang alias kata lainnya adalah ikhlas karena Allah, Bapak Ibu Sedoyo. Jadi berulang kembali agar syarat masuk surga kita terpenuhi adalah diantaranya min ajli. Kita melaksanakan seluruh kegiatan itu benar-benar total karena Allah. Ini kalimat ini penting banget ini. Ini pagi ini saya hanya ingin menekankan itu karena udah deket banget dengan puasa ini. Nanti jangan melakukan sebuah kegiatan yang banyak variasinya sebagaimana konten doa kita, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam. Kalimat wal islam di situ adalah apa? Variasi ibadah kita ingin banyak. Mungkin kita akan melaksanakan baca Quran plus terjemah sebagaimana saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Jangan sampai kita menjadi muslim belum pernah selesai terjemah Quran. Oh, kita orang Indonesia, kecuali dengan pinter bahasa Arab. Kalau nggak pinter bahasa Arab, wajiblah buat kita menyelesaikan terjemahnya. Kemudian sebagian tafsir kita baca, Bapak Ibu Sedoyo. Sebagian tafsir kita baca. Nah, itu semua akan berfaedah buat kita ketika min ajli, bukan karena saya ingin pinter kok, bukan. Saya membaca ini bukan karena saya ingin hebat, saya ingin dianggap pintar, saya ingin pandai. Karena Allah, itu petunjuk kita. Itu adalah kebutuhan pokok kita. Problem kita adalah kita nggak tahu bahasa Arab, maka ada terjemah, alhamdulillah. Bagi jenengan yang sudah pinter bahasa Arab, alhamdulillah. Apalagi kalau panjenengan yang sudah pinter baca kitab gundul, lebih bagus lagi karena kita bisa mengadopsi langsung dari kitab para ulama. Nikmatnya luar biasa itu, Masya Allah. Jadi sekali lagi, min ajli, tolong bagian itu dibawa ke seluruh ibadah kita. Nggak akan ada artinya Bapak Ibu Sedoyo jenengan akan berpuasa letih, lemah, sholat malam berat, kemudian sodakoh yang banyak. Kita tahu Rasulullah ajwadan nas, orang yang paling terdepan bil khair dalam kebaikan di bulan-bulan biasa, dan lebih-lebih lagi di bulan puasa. Di luar bulan puasa saja sudah ajwadan nas. Nah, kita akan bermanfaat itu semua ketika diliputi dengan min ajli. Dikatakan yad'u syah, ingat yad'u syahwatahu, jenengan nanti bulan puasa akan tahan ini wa ta'amahu, dan makan panjenengan siang hari pengen dahar mboten dilaksanakan, kita tahan min ajli karena aku, kata Allah. Itulah maka kemudian Allah sebutkan sebagai wa ana ajzi bihi, aku sendiri akan kasih pahalanya. Ini adalah keutamaan puasa yang ketiga dari 12 yang sering disebutkan oleh para ulama. Secara asal Bapak Ibu Sedoyo, ada kabar gembira tentu saja buat kita. Kita tahu kita barusan kehilangan seorang teman, seorang sahabat, sesepuh kita. Maka kita sama-sama berdoa agar kita ketika nanti menyusul juga dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat surganya Allah. Di antaranya puasa ini, Bapak Ibu Sedoyo. Rasulullah menyebutkan fil jannah, di surga itu samaniyata abwab, ada 8 pintu surga. Fiha babun yusama ar-rayyan, ada pintu, dari 8 pintu itu satu diantaranya bernama ar-rayyan. Dikatakan la yadkhuluha illa, tidak masuk kepadanya kecuali shaimun, orang yang berpuasa. Maka kalau kita puasanya berpuasa, setidaknya kita punya simpanan satu pintu untuk masuk surga kita. Ini loh Pak pentingnya. Coba kalau ini masuk ke dalam diri kita, bukankah itu yang kita ingin? Kita mau masuk ke sebuah bangunan, di pintu naik bingung banget. Ketika kita tahu ada sebuah pintu yang terbuka untuk kita akan nikmat sekali. Dan disebutkan ini salah satunya adalah pintu ar-rayyan. Tidak masuk ke dalamnya la yadkhuluha illa shaimun, kecuali orang yang berpuasa. Apa arti ar-rayyan Bapak Ibu Sedoyo? Ar-rayyan artinya hilang dahaganya. Hilang dahaganya. Kita di dunia tahu, kita diliputi dengan keruwetan dunia, soal-soal dunia. Kita mungkin dahaga dengan kebahagiaan, maka ar-rayyan adalah hilang dahaganya, dan itu diberlakukan untuk orang yang puasa. Maka sekali lagi pastikan puasanya min ajli, puasanya benar-benar terhindar dari asirkhul khafi, dari penyakit riya.
Kemudian Bapak Ibu sedaya, satu hal keringanan dari Allah untuk kita yaitu wasyufidatis syayatin. Di dalam bulan puasa itu ada keunggulan di mana variabel yang mendorong dosa kita dari luar sudah dibelenggu oleh Allah. Meskipun begitu, kita tahu inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini surah apa? Surah Yusuf ayat ke-53. Surah Yusuf ayat ke-53. Bahkan Nabi Yusuf saja alaihissalam nggak berani main-main terkait dengan apa yang terjadi dalam dirinya terkait dengan itu tadi, riya dan ikhlas atau tidak. Beliau mengatakan inna nafsa la amaratun bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya asalnya diri kita, inna nafsa, diri kita itu menyuruh kepada keburukan Bapak Ibu sedaya. Inginnya itu ya riya, inginnya ya dinilai, inginnya macam-macam. Maka dikatakan ila ma rahima rabbi, kecuali hati yang dirahmati oleh Allah. Maka sandaran kita kepada Allah itu harus maksimal di sepanjang bulan puasa. Kita menyandarkan betul, berharap betul rahmatnya Allah, yang dengan itu kita akan mendapati diri kita dengan puasa yang baik. Ini Nabi Yusuf alaihissalam loh Bapak Ibu sekalian yang dicontohkan. Bahkan beliau pun kalau nggak dirahmati yo bablas, yo kedadian kali Sulaiho. Kalau nggak dirahmati, untungnya dirahmati. Maka kita minta betul agar dirahmati. Makanya kalau saya ketemu dengan barokallah, barokallah, barokallahu fikum, dalam rangka Pak, semoga engkau dirahmati Allah. Ini penting banget Bapak Ibu sedaya. Tanpa itu maka kita jebol puasanya. Naudzubillah min dzalik. Ingat Bapak Ibu sedaya, variabel dari luar kita sudah tahu dibantu oleh Allah. Maka kalau bulan puasa kok kita masih bermaksiat, itulah diri kita, subhanallah. Itu diri kita yang sesungguhnya. Karena apa? Variabel dari luar sudah sangat sedikit. Kalaupun ada yang dilepas, kata para ulama, adalah yang krocok-krocok. Kalau krocok-kroconya saja mampu menembus iman kita, berarti iman kita lemah banget Bapak Ibu sedaya. Maka ini mudah-mudahan menjadi bekal. Sebenarnya masih banyak yang disampaikan terkait dengan keutamaan bulan puasa. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit yang lebih samar dari gerakan semut itu, dengan perhatikan betul dan ukur terus setiap langkah-langkah kita, apakah kita terhindar dari yang sedemikian. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Saran-saran monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1 2 monggo.